Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, hubungan antara anak dan orang tua tidak berhenti meskipun salah satu atau keduanya telah wafat. Al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa bakti anak kepada orang tua bersifat berkelanjutan, bahkan melebihi batas kehidupan dunia. Doa seorang anak yang soleh merupakan salah satu hadiah paling berharga yang tetap mengalir kepada orang tua setelah kematian mereka. Namun, dalam kenyataan kehidupan, banyak anak yang perlahan berhenti mendoakan orang tuanya setelah mereka dimakamkan. Rutinitas dunia membuat sebagian manusia melupakan bahwa orang tua di alam barzah sangat membutuhkan amal dari anak mereka. Hal ini menjadi sebuah renungan penting bagi setiap muslim, terutama karena kemanfaatan doa anak bukan sekadar anjuran, tetapi bagian dari kelanjutan birrul walidain. Ungkapan bahwa ruh orang tua menangis saat doa anak terputus sering digunakan oleh para ulama sebagai gambaran betapa besar keinginan orang tua yang telah wafat untuk mendapatkan kiriman doa dari anaknya. Karena itu, memahami apa yang terjadi ketika doa anak terputus menjadi refleksi penting bagi setiap hamba. Inilah yang terjadi ketika doa anak terputus menurut perspektif Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh aktivitas, amal, dan kesempatan untuk menambah pahala secara langsung berhenti total. Inilah makna yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Hadis riwayat Muslim. Kalimat, terputuslah amalnya, bukanlah sekadar pernyataan informatif, melainkan sebuah penegasan bahwa ruang usaha spiritual seseorang berhenti secara permanen. Tidak ada lagi solat yang bisa ia lakukan, tidak ada sedekah yang bisa ia keluarkan dengan tangannya sendiri, dan tidak ada zikir yang bisa ia baca untuk menambah tabungan kebaikannya. Alam kematian merupakan tempat menuai hasil dari amal dunia, bukan tempat menanam. Karena itu, orang tua yang telah wafat tidak mampu lagi berbuat apapun untuk menambah derajat mereka kecuali melalui beberapa sumber amal tertentu yang tidak berhenti mengalir. Dari 3 hal yang disebutkan dalam hadis tersebut, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya, ulama sepakat bahwa anak soleh yang mendoakan memiliki kedudukan sangat istimewa. Hal ini karena keberadaannya bukan sekadar amal yang ditinggalkan oleh orang tua, tetapi merupakan refleksi dari kesuksesan mereka dalam mendidik keturunan yang beriman. Anak soleh itu sendiri adalah hasil dari jerih payah orang tua semasa hidup, sehingga doa yang dipanjatkan anak setelah orang tua meninggal dianggap sebagai lanjutan keutamaan pendidikan mereka. Bahkan sebagian ulama, seperti As-Suyuti dan Ibnu Qayyim, menjelaskan bahwa doa anak dianggap sebagai amal orang tua yang diperpanjang karena anak itu tumbuh dari asuhan mereka. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hubungan spiritual antara anak dan orang tua tidak pernah putus, meskipun mereka telah berada di alam yang berbeda. Anak tetap memiliki tanggung jawab spiritual yang terus berlanjut kepada kedua orang tuanya. Inilah yang membuat para ulama mengatakan bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak berakhir dengan kematian orang tua, tetapi justru berlanjut dengan bentuk yang berbeda. Jika ketika mereka hidup anak bisa melayani, membantu, dan memuliakan mereka, maka ketika mereka telah wafat, anak bisa berbakti melalui doa, sedekah atas nama mereka, menunaikan nazar mereka, atau melanjutkan akhlak baik yang mereka ajarkan. Konsep terputusnya amal ini juga menjadi alasan mengapa para ulama memberikan perhatian besar terhadap pendidikan anak. Karena anak adalah satu-satunya amal yang terus berkembang dan menghasilkan pahala tanpa jeda, maka semakin soleh seorang anak, semakin besar pahala yang kembali kepada orang tuanya. Banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana doa anak bukan hanya sampai, tetapi memberi dampak besar pada keadaan orang tua.
Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa doa anak adalah hadiah yang paling berharga bagi mayit karena ia memberikan manfaat yang tidak bisa dicapai oleh orang tua dengan usahanya sendiri setelah wafat. Dengan demikian, ketika doa anak terputus, maka salah satu sumber pahala paling penting bagi orang tua juga ikut terhenti. Hal ini tidak hanya bermakna bahwa orang tua tidak lagi menerima tambahan pahala, tetapi juga menunjukkan hilangnya salah satu bentuk bakti utama yang Allah wajibkan atas diri setiap muslim. Karena itu, sebagian ahli hikmah menggambarkan keadaan tersebut sebagai kondisi yang menyedihkan bagi ruh orang tua, seakan-akan mereka menangis karena salah satu sumber kebaikan terbesar telah berhenti mengalir. Ungkapan ini adalah cara untuk menggambarkan betapa besar pengaruh doa anak terhadap keadaan mereka di alam kubur. Alam barzah adalah fase di mana manusia berada setelah kematian dan sebelum hari kebangkitan. Dalam banyak riwayat, alam barzah digambarkan sebagai tempat yang penuh ujian dan penantian. Para penghuni barzah tidak lagi bisa mengubah takdir akhir mereka, tetapi masih dapat menerima kebaikan dari amalan orang-orang yang masih hidup, terutama anak mereka. Dalam penjelasan banyak ulama, doa anak mampu menjadi cahaya yang menerangi kegelapan kubur, meringankan kesempitan, dan memberikan ketenangan bagi ruh orang tua. Walaupun deskripsi detail keadaan roh hanya diketahui Allah, Islam mengakui bahwa amal yang dilakukan anak di dunia memiliki pengaruh nyata terhadap kondisi orang tua di alam barzah. Para ahli tafsir sering menghubungkan manfaat doa ini dengan firman Allah, dan orang-orang beriman dan keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan keturunan mereka dengan mereka. Quran Surat At-Tur ayat 21. Ayat ini menunjukkan bahwa amal keluarga, terutama keturunan, dapat memberikan manfaat kepada leluhur. Karenanya, doa anak menjadi sebuah bentuk amal yang bisa mengangkat derajat orang tua dan memberikan mereka ketenangan spiritual. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung makna bahwa amal keturunan yang soleh dapat menjadi penyebab tambahan kebaikan bagi orang tuanya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa seorang muslim untuk muslim lainnya akan dikabulkan selama tidak berdoa untuk keburukan. Jika doa untuk sesama muslim saja memiliki keutamaan besar, maka apalagi doa seorang anak untuk orang tuanya. Doa anak bukan hanya doa biasa. Ia memiliki posisi yang lebih dekat kepada Allah karena ikatan darah dan kewajiban birrul walidain. Banyak ulama mengatakan bahwa doa anak adalah doa yang sangat mudah dikabulkan karena hubungan tersebut. Ketika anak memohon agar Allah mengampuni dosa orang tuanya, memberi mereka rahmat, melapangkan kuburnya, dan mengangkat derajatnya, doa itu menjadi penghibur besar bagi ruh orang tua di alam barzah. Riwayat-riwayat sahabat juga menunjukkan bahwa doa anak memiliki tempat khusus. Abdullah bin Mubarak berkata bahwa doa anak adalah paling cepat sampai kepada orang tua. Sedangkan Imam An-Nawawi menegaskan bahwa manfaat doa anak kepada orang tua termasuk yang paling pasti sampai dan memberikan dampak nyata. Para ulama menambahkan bahwa setiap kali anak mengucapkan Robbighfirli wali walidayya atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, ruh orang tua menerimanya seperti seseorang menerima hadiah yang sangat dinantikan. Karena besarnya manfaat doa anak inilah, sebagian ulama mengatakan bahwa ketika anak berhenti berdoa, keadaan orang tua di barzah seperti kehilangan penghibur yang paling utama. Mereka kehilangan cahaya yang selalu mereka nanti-nantikan setiap saat. Secara maknawi, inilah yang digambarkan secara retoris sebagai tangisan ruh, bukan dalam pengertian fisik, tetapi sebagai simbol betapa berharganya doa anak bagi orang tua yang telah meninggal. Doa anak bukan sekadar rutinitas spiritual, tetapi adalah sumber ketenangan bagi ruh yang menunggu di alam barzah. Dalam dunia tasawuf dan hikmah, banyak ulama menggambarkan doa sebagai napasnya ruh. Artinya, doa adalah sesuatu yang menghidupkan, menenangkan, dan menguatkan. Ketika doa anak mengalir untuk orang tuanya, maka doa itu ibarat udara yang mengisi ruang spiritual mereka dalam kehidupan pasca kematian. Ungkapan tersebut digunakan untuk menggambarkan secara kiasan betapa pentingnya doa anak dalam kehidupan ruh orang tua di alam kubur. Karena ruh tidak lagi bisa memperbaiki dirinya, maka doa anak menjadi satu-satunya sumber kehidupan spiritual untuk mereka.
Al-Quran menegaskan bahwa manusia hanya mendapatkan hasil dari apa yang ia usahakan. Quran Surat An-Najm ayat 39. Tetapi anak adalah pengecualian karena amal mereka dapat memberi manfaat langsung kepada orang tua. Ketika anak berhenti berdoa, maka orang tua berhenti menerima salah satu bentuk amal yang mereka tidak bisa hasilkan sendiri. Hal ini diibaratkan oleh para ulama sebagai terhentinya aliran energi atau nafas yang mereka butuhkan. Ini bukan berarti ruh secara fisik bernapas, tetapi menggambarkan kondisi spiritual di mana orang tua sangat membutuhkan doa untuk memperbaiki keadaan mereka. Ibnul Qayyim menjelaskan dalam Ar-Ruh bahwa amal yang dipersembahkan kepada mayit akan memberikan efek seperti hadiah yang membahagiakan. Dalam konteks itu, doa anak memberikan rasa lapang, ketenangan, dan kebahagiaan bagi ruh orang tua. Ketika doa itu berhenti, maka hilanglah suasana yang menenangkan itu. Inilah sebabnya sebagian ulama mengungkapkan bahwa ruh bersedih ketika doa tidak lagi mengalir. Sekali lagi, ini bukan makna literal, tetapi cara mendalam untuk memahami betapa berharganya doa tersebut. Doa anak juga dapat memperbaiki keadaan orang tua yang mungkin memiliki dosa selama hidup. Permintaan ampun dari seorang anak memiliki bobot yang kuat, karena seorang anak memiliki hubungan langsung dengan orang tua yang mendidiknya. Ketika anak memohonkan ampunan, hal itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada orang tua. Maka, ketika doa itu terhenti, orang tua kehilangan salah satu wasilah untuk mendapatkan rahmat tersebut. Kehilangan ini dianggap oleh ulama sebagai kehilangan besar yang seolah-olah membuat ruh merasakan kesedihan mendalam. Metafora napas spiritual yang terhenti adalah cara para da'i dan ulama menyentuh hati umat agar tidak mengabaikan kewajiban doa. Fakta syar'inya adalah, orang tua sangat membutuhkan doa anak. Fakta emosionalnya adalah, anak mudah lalai setelah beberapa waktu orang tua dimakamkan. Maka pernyataan bahwa ruh menangis adalah sebuah peringatan agar anak tidak memutus hubungan spiritual yang Allah perintahkan untuk dijaga. Doa anak bukan hanya pahala, tetapi juga bentuk kasih sayang yang terus mengalir meskipun dunia telah memisahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa derajat seseorang dapat meningkat di surga karena doa anaknya. Ketika orang tua telah meninggal, mereka berada pada satu tingkat spiritual tertentu sesuai amal mereka ketika hidup. Tetapi, Allah, dengan rahmat-Nya, membuka kemungkinan peningkatan derajat di akhirat melalui amal orang yang masih hidup, terutama doa dari anak. Doa anak, terutama doa seperti Allahumma gfir lahum warhamhum, menjadi jalan bagi Allah untuk mengangkat kedudukan orang tua. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat Hasan menjelaskan hal ini secara jelas, sehingga menunjukkan bahwa doa anak bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menambah kemuliaan orang tua di sisi Allah. Ketika doa anak terus mengalir, derajat orang tua terus meningkat seperti air yang mengisi wadah tanpa henti. Setiap doa adalah tambahan pahala. Setiap istighfar adalah penghapus dosa. Setiap sedekah atas nama orang tua adalah cahaya baru bagi mereka. Tetapi ketika semua itu berhenti, maka tambahan derajat juga berhenti. Orang tua akan tetap berada pada tingkat mereka tanpa adanya peningkatan lagi. Posisinya menjadi statis. Maka hilangnya doa berarti hilangnya kesempatan mereka untuk naik lebih tinggi dalam kedudukan spiritual di akhirat. Beberapa ulama bahkan menjelaskan bahwa peningkatan derajat orang tua akibat doa anak merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada keluarga. Allah mengaitkan pahala antara generasi sebagai bentuk ikatan rahmat. Dalam tafsir At-Tabari, dijelaskan bahwa Allah mengumpulkan keluarga dalam kebaikan untuk memberikan kesenangan satu sama lain di akhirat. Karena itu, ketika doa anak berhenti, maka salah satu sebab terkumpulnya keluarga dalam derajat tinggi juga terhenti. Orang tua yang sangat berharap mendapat tambahan kebaikan dari anaknya kehilangan harapan tersebut. Kondisi inilah yang dijadikan bahan renungan oleh para ulama, bahwa terhentinya doa anak seakan-akan membuat ruh merasakan kehilangan besar. Mereka bukan hanya kehilangan pahala, tetapi kehilangan kesempatan naik ke tempat yang lebih mulia, lebih terang, dan lebih dekat kepada rahmat Allah. Jika di dunia seseorang sedih ketika kehilangan kesempatan besar,
maka di alam barzah kehilangan semacam itu digambarkan jauh lebih menyakitkan. Karena itu, pernyataan ruh menangis sebenarnya menggambarkan rasa kehilangan yang amat besar. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat bahwa doa anak bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah kunci bagi orang tua untuk mendapatkan derajat yang lebih baik. Maka ketika doa itu terputus, berarti terputus pula kesempatan mereka untuk mendapatkan kemuliaan tambahan dari Allah. Ini adalah tanggung jawab berat bagi seorang anak, karena melalui dialah jalan kebaikan orang tua masih terbuka. Jika pintu itu ditutup oleh kelalaian anak, maka orang tua kehilangan sesuatu yang sangat mereka perlukan. Inilah makna dalam dari konsekuensi terputusnya doa anak. Banyak ulama menjelaskan bahwa orang tua di alam barzah memiliki harapan besar kepada amal yang dikirimkan oleh anak-anak mereka. Hal ini bukan karena orang tua bergantung kepada manusia, tetapi karena Allah menjadikan anak sebagai perantara kebaikan bagi kedua orang tuanya. Dalam riwayat-riwayat salaf, banyak disebutkan bahwa para mayit merasakan kebahagiaan luar biasa ketika mendapatkan hadiah amal dari keturunannya. Ini ibarat seseorang yang sedang sangat membutuhkan bantuan lalu tiba-tiba diberikan pertolongan yang menenangkan. Maka anak menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi orang tua yang telah tiada. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa anak adalah buah kehidupan bagi orang tua. Ketika orang tua hidup, mereka mengharapkan kasih sayang, perhatian, dan doa anak. Ketika mereka mati, yang mereka harapkan adalah doa, sedekah, dan istighfar anak. Anak tetap menjadi tempat orang tua berharap, tetapi dalam konteks yang berbeda. Inilah mengapa ulama mengatakan bahwa pada hari kematian orang tua, dimulailah fase baru bagi seorang anak dalam berbakti. Fase di mana amal menjadi bentuk cinta utama. Jika anak tidak mengirimkan amal, maka seakan-akan ia meninggalkan orang tuanya sendirian dalam alam barzah. Keutamaan doa dan amal dari anak ini diumpamakan oleh ulama sebagai angin sejuk yang menenangkan ruh orang tua. Di alam barzah, tidak ada lagi keluarga, teman, atau harta. Yang tersisa hanyalah amal dan doa yang dikirimkan oleh keturunan mereka. Karena itu, harapan orang tua kepada anak lebih besar daripada harapan anak kepada orang tua di dunia. Anak mengharapkan kasih sayang duniawi, tetapi orang tua mengharapkan kebaikan akhirat yang sifatnya jauh lebih besar dan lebih kekal. Ketika doa anak berhenti, maka hilanglah satu-satunya harapan orang tua untuk mendapatkan kebaikan tambahan. Para ulama mengatakan bahwa kondisi ini diibaratkan seperti seorang yang menanti kiriman makanan tetapi tidak pernah lagi mendapatkannya. Gambaran ini digunakan untuk mengetuk hati agar anak tidak melupakan tanggung jawab spiritual mereka. Orang tua telah memberikan segalanya ketika hidup, tenaga, waktu, cinta, bahkan pengorbanan. Maka ketika mereka meninggal, anak berkewajiban membalasnya dengan doa dan amal kebaikan. Dalam konteks inilah kita memahami makna kiasan ruh menangis ketika doa anak terhenti. Bukan berarti ruh benar-benar menangis secara fisik, tetapi menggambarkan betapa hancurnya harapan mereka ketika amal yang mereka sangat butuhkan berhenti mengalir. Ini adalah pesan moral yang kuat bagi setiap muslim untuk tidak pernah melalaikan doa bagi orang tua. Sebab, satu-satunya jalan bagi orang tua untuk terus mendapatkan pahala setelah kematian berada di tangan anak-anaknya. Ketika doa anak terputus, maka terputus pula harapan mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keterputusan doa anak bukan sekadar kelalaian kecil, tetapi sebuah kehilangan besar bagi orang tua yang telah wafat. Islam mengajarkan bahwa doa anak adalah bagian integral dari bakti yang tidak boleh kita tinggalkan, bahkan ketika orang tua telah kembali kepada Allah. Itulah sebabnya mengapa sebagian ahli hikmah menggambarkan terhentinya doa itu sebagai tangisan ruh yang kehilangan sumber pahala. Doa seorang anak bukan hanya menghadiahkan ketenangan bagi orang tua, tetapi juga menjadi cermin kesolehan anak itu sendiri. Semakin ia mendoakan, semakin ia merawat hubungannya dengan Allah dan orang tua. Oleh karena itu, menjaga kelestarian doa ini berarti menjaga kesinambungan cinta, bakti, dan keberkahan keluarga. Semoga materi ini menjadi pengingat agar kita tidak pernah berhenti mendoakan orang tua, mengirimkan sedekah atas nama mereka, membaca Al-Quran untuk mereka,
dan memohonkan ampun untuk mereka. Karena selama kita hidup, kita adalah pintu pahala bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi beramal. Jangan sampai pintu itu tertutup karena kelalaian kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.